Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya penyertaan Allah tetap turut atas kita. Oke, sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh membuka mata kami, ketika kami boleh menghembuskan nafas kami dengan cuma-cuma, itu karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu, mari Tuhan Kau yang memberkati kami, menelik hati kami, sehingga kami Tuhan boleh disiapkan, boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu beritaan firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema kita adalah hidup menjadi berkat. Salah satu topik yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit ialah tentang hidup yang menjadi berkat. Tuhan Yesus menegaskan topik itu demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terambil dari Matius 5 ayat 16. Kita dimotivasi untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Karena cara demikian menentukan apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Cara hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus menjadi barometer dan juga daya magnet yang menarik orang lain datang kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa semua perilaku, tindak tanduk, dan perkataan kita sebagai murid Tuhan Yesus selalu diperhatikan oleh orang luar. Orang di luar Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mendorong kita untuk berusaha sedemikian rupa, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang benar. Dan cara itu menjadi ungkapan syukur yang keluar dari mulut orang lain, dan yang memuliakan Bapa surgawi kita. Dan mereka akan berkata bahwa kita punya integritas tinggi, karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, ada dua cara hidup yang menjadi berkat yang harus kita peragakan sehingga menjadi kesaksian bagi orang lain. Yaitu yang pertama, hidup yang transparan. Hidup yang transparan ialah hidup yang dapat dilihat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hidup apa adanya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bersabda, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Artinya perbuatan kita itu baik dan benar, serta sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Perbuatan kita itu benar, perkataan kita itu benar, tindakan kita itu benar. Bila semua itu kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, tentu ada dampaknya bagi orang yang ada di sekitar kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk merubah sebuah lukisan yang sedang kita kerjakan. Kita dapat menciptakan suatu visi dan tujuan hidup yang dapat kita variskan nantinya. Melalui teladan kita akan berinvestasi kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, perbuatan yang baik. Setiap perbuatan selalu berdampak ganda. Dampak ganda dimaksudkan di sini yaitu perbuatan kita ialah dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif ialah setiap perbuatan yang menyakiti dan melukai orang lain. Perbuatan yang menyakiti dan melukai tersebut bentuknya baik secara fisik maupun psikis. Tentu perbuatan yang demikian tidak disukai oleh semua orang. Namun, terkadang kita juga acap kali melakukannya, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dampak yang kedua dari perbuatan kita ialah dampak yang positif, yang dapat dirasakan oleh orang lain.
Perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain dimaksudkan yaitu kita menolong orang lain atau teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan, mengunjungi orang yang sedang menderita di rumahnya atau di rumah sakit, menolong orang lain yang mengalami kecelakaan di jalan, dan bisa jadi membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran. Dan masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tentunya perbuatan baik yang demikian akan membuat orang lain, orang yang kita bantu atau kita tolong itu akan mengalami kelegaan, sukacita. Dan dengan sendirinya mereka memuliakan Tuhan Yesus karena mereka tahu yang kita lakukan itu didasarkan oleh kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sejati. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di renungan yang singkat ini Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terlebih Tuhan, kami ketika Engkau memberkati kami boleh memberkati orang lain juga. Kiranya Tuhan Kau terus menambah-nambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh hidup dengan yang transparan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dalam kehidupan kami. Semuanya real, semuanya nyata. Sesuai kami hidup di depan Allah. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, tidak ada yang terselubungi. Semuanya Tuhan lihat. Begitulah kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Sehingga kami Tuhan boleh berbuat baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan di pagi hari ini. Sehingga Tuhan renungan di pagi hari ini Tuhan boleh membekali kami selama kami beraktivitas di sekolah maupun di rumah. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You are faithful, your joy